Namun setiap kali Muja tiba, Pu'un Yasih merasa sedih. Para Pu'un atau pemimpin adat tertinggi Cikesik pendahulunya memanterai Sang Hyang Kudi, kujang bermata 5 yang menjadi bagian dari ritual Muja. Kujang itu dicuri lebih dari 30 tahun lalu, sebelum ia menjadi Pu'un. Di Arca Domas juga terdapat lemah bodas yang dipercaya orang-orang Kanekes, orang Baduy dalam dan orang Baduy luar, sebagai satu-satunya tempat turunnya dewa-dewi dari Kahyangan. Ilyas Hussein atau Tan Malaka dalam penyamaran mendebat Soekarno dengan berkata, bangsa Indonesia akan lebih kuasa dan habis-habisan bukan memperjuangkan janji kemerdekaan, tapi untuk memperjuangkan kemerdekaan yang ada. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Makcik akan melanjutkan bercerita tentang orang Kanekes atau populer disebut orang Baduy yang meliputi budaya, agama, atau kepercayaan mereka. Hal yang ajaib bagi kita tetapi hal biasa saja bagi mereka. Bagaimana mereka menjaga hutan, serta lingkungan, dan peristiwa masa lalu yang terhubung dengan sejarah Indonesia. Perkampungan orang Kanekes ini terletak di Provinsi Banten. Makcik menulis cerita ini dipicu oleh kasus hilangnya pusaka suci keagamaan orang Kanekes, termasuk sebilah kujang bermata 5 yang amat sakral. Semoga kujang itu sudah dikembalikan, atau suatu saat dikembalikan. Cerita Makcik ini berjudul Cerita Urang Kanekes dan Hilangnya Pusaka Suci, dan pernah dimuat di media daring Tirto ID. Makcik membacanya dalam 2 episode, yaitu episode ke-11 yang sudah Makcik bacakan, dan sekarang Makcik akan membacakan episode ke-12. Episode ke-12 ini adalah kelanjutan dari cerita yang Makcik tulis yang berjudul Cerita Urang Kanekes dan Hilangnya Pusaka Suci. Di masa Pu'un Yasih masih berusia belasan dan Mahewa melawan tentara-tentara Jepang dengan segenggam merang di Cikesik, Tan Malaka menggunakan nama samaranya Ilyas Hussein untuk bekerja sebagai juru tulis Romusa di Bayah yang terletak di Banten Selatan, sebagaimana kampung-kampung orang Kanekes atau orang Baduy. Bayah adalah lokasi Romusa terbesar di Pulau Jawa. Di Bayah terdapat penambangan batu bara dan pembangunan jalan kereta api dari Bayah, kini masuk Kabupaten Lebak, ke Saketi, kini masuk Kabupaten Pandeglang. Tan Malaka menginjakan kaki di Bayah pada bulan Juni 1943. Ia menulis dalam bukunya Dari Penjara ke Penjara, sekitar 90.000 rakyat tewas selama pembangunan jalan kereta api dari Bayah ke Saketi. Pada hari-hari tertentu,
di puncak kelaparan dan penyiksaan pada tahun 1944, ia mencatat Romusa yang meninggal dunia per hari mencapai 500 orang. Suatu hari, di bulan September 1944, Soekarno datang ke Bayah untuk memaksa Romusa bekerja lebih keras menggali batu bara untuk tentara Jepang. Soekarno berkata, Romusa harus bekerja lebih keras menggali batu bara karena Jepang telah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan Jepang akan mengalahkan sekutu dalam perang. Ilyas Hussein atau Tan Malaka dalam penyamaran mendebat Soekarno dengan berkata, bangsa Indonesia akan lebih kuasa dan habis-habisan bukan memperjuangkan janji kemerdekaan, tapi untuk memperjuangkan kemerdekaan yang ada. Soekarno terdiam. Ia tersinggung karena baru pertama kalinya dibantah orang, dan itu terjadi di Bayah. Ia tidak tahu tengah berhadapan dengan Tan Malaka. Ia mengira berhadapan dengan orang kampung biasa. Banten Selatan merupakan salah satu basis gerilya pemuda Republik. Khairul Saleh, Muhyiddin Nasution, Haji Tubagus Ahmad Khotib, dan Djaro Karis mendeklarasikan Tentara Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1949. Mereka membangun basis untuk melawan penjajah kolonial di Banten Selatan. Mereka tidak sepakat dengan sikap Soekarno dan Hatta yang berkompromi dengan pihak Belanda melalui sejumlah perundingan pasca proklamasi. Mereka ingin kemerdekaan total, bukan kemerdekaan bersyarat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Khairul bersama Sukarni, Wikana, dan Aidit terlibat menculik Soekarno dan Hatta untuk mendesak mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak menunggunya sebagai hadiah dari penjajah. Di hari berikutnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Bersama panutan revolusioner mereka Tan Malaka, Khairul, Sukarni, dan Adam Malik mendirikan partai politik Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak pada tanggal 7 November 1948. 3 bulan kemudian, pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka ditembak mati oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Seorang pejuang kemerdekaan Indonesia pun gugur di tangan bangsanya sendiri. Jabatan Puun Cikesik, Cibeo, dan Cikartawarna diwariskan turun-temurun. 3 Puun Baduy dalam ini jabatannya setingkat bupati, karena mereka keturunan bergelar dalem. Seorang Puun dapat diganti berdasarkan 3 syarat. Syarat pertama, Puun sendiri yang minta diganti. Syarat kedua, Puun yang menjabat meninggal dunia. Syarat ketiga, 3 orang Puun, termasuk Puun yang sedang menjabat, mendapat bisikan gaib untuk berhenti dari jabatan Puun. Puun Cikesik sebagai pemegang otoritas tertinggi keagamaan dan hukum Kanekes, Baduy Dalam dan Baduy Luar, juga mengemban amanat Ratu Pakuan Pajajaran berupa Kawalu Tengah yang ditutup
dengan penyerahan boneka atau golek yang terbuat dari tepung laksa kepada orang Pakuan di hutan larangan. Mereka dipercaya sudah berbentuk maung atau harimau. Kawalu Tengah dilaksanakan pada bulan Karo, bulan ke-11 penanggalan Baduy. Puun Cikesik memimpin upacara penyerahan boneka laksa ini dalam hutan larangan, tidak jauh dari Arca Domas. Raden Marhum, seorang sesepuh Banten, meneruskan cerita tentang siapa orang Pakuan ini kepada saya dalam bahasa Sunda. Nyaeta maung selang 100 ponggawa tulang tonggong pajajaran nu ngabela pati gegeduk Sunda asup kabuana Bengung. Dalam bahasa Indonesia, itulah harimau berbulu hitam, loreng merah, senapati pajajaran, 100 pejabat tinggi tulang punggung pajajaran yang membela sampai mati junjungan tertinggi bangsa Sunda masuk ke alam maya. Dalam bukunya Frontiers of Fear, Tigers and People in the Malay World, 1600 to 1950, Peter Baumgart membahas sejumlah tempat yang memiliki cerita tentang harimau-harimau gaib, dan ia mencontohkan Arca Domas sebagai salah satu tempat yang memiliki cerita seperti ini, yang terkait dengan harimau-harimau leluhur. Ia menulis, di Jawa, harimau-harimau kadang-kadang dianggap sebagai leluhur yang bereinkarnasi. Baumgart adalah profesor sejarah lingkungan dan ekonomi Asia Tenggara asal Belanda. Ayah Raden Marhum senang membagi kisah-kisah leluhur mereka kepada putranya. Ia dibakar hidup-hidup oleh orang-orang Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII waktu mereka memusnahkan permukiman adat di Tenggara Kanekes. Raden Marhum memutuskan ikut pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Batalion Siliwangi untuk melacak keberadaan dan mengepung pasukan gerilyawan DITII yang dipimpin Zainal Abidin. Ia menyaksikan pemandangan yang tidak bisa dilupakannya seumur hidup. Jenderal Abidin ngapit pamajikana lolos hiber ke atas langit jiga manuk dadali. Jenderal Abidin memeluk istrinya terbang ke langit seperti burung, kisahnya. Ia menyebut dedengkot DITII yang sakti itu jenderal. Selain pada Kawalu Tengah, Maung Selang tidak boleh menampakkan diri. Namun suatu hari, Sadim, penduduk kampung Cikesik, membuat mereka terusik dan marah. Karena kemiskinan, Sadim terpaksa bekerja di luar kampungnya. Ia menanggung hidup 8 anak. Padi di lumbung tidak lagi mencukupi kebutuhan seluruh keluarga. Pada tanggal 17 Agustus 2005, lelaki berusia menjelang 40 tahun ini merambah sampai hutan larangan atas desakan majikannya untuk memperluas ladang. Ia tidak punya pilihan, khawatir dipecat dari pekerjaan. Di sebelah selatan hutan larangan itu, Kampung Cilebang, kampung adat orang Sunda, tempat majikan Sadim tinggal. Di sebelah utara hutan larangan adalah Cikesik, kampung adat Baduy Dalam. Penebangan hutan-hutan larangan yang tercatat dimulai pada awal tahun 1950-an. Penduduk-penduduk kampung di luar kampung-kampung adat Baduy melakukannya untuk berladang. Penebangan itu mempengaruhi debit air sungai, daya serap terhadap curah hujan,
dan hasil ladang orang Baduy. Di bulan Oktober tahun 1964, rombongan peneliti dari jurusan antropologi Universitas Pajajaran yang dipimpin Yudhistira Garna dan Singgih Wibisana bertemu Puun Jandol dari Cibeo yang menjelaskan bahwa hutan larangan yang dirusak pasti menyebabkan malapetaka bagi Baduy dan Banten, dan hasil ladang merosot akibat kemarahan Karuhun. Seekor harimau tiba-tiba menghadang Sadim. Dengan rasa takut dan bersalah, ia buru-buru meninggalkan kawasan itu menuju rumah Yadi, majikannya. Ia merasa harimau masih membuntutinya. Sampai di rumah majikannya, ia mencoba tidur. Ia terbangun karena diserang harimau. Ia segera mengambil pisau untuk mempertahankan diri. Tidak hanya seekor harimau dihadapi Sadim, ia diserang beberapa harimau sekaligus. Setelah melukai Yadi dan membunuh ibunya, Sadim berangsur-angsur melihat bahwa mereka bukanlah harimau, tetapi manusia. Istri Yadi, Aisyah, berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan warga. Sadim terancam hukum pidana. Ia pun dijatuhi hukuman adat. Berdasarkan keputusan Puun Yasih, ia dikurung dalam sebuah rumah di kampung Cibengkung, di luar wilayah Baduy Dalam dan Baduy Luar. Ia dirawat khusus oleh Jaro Dangka, tetapi menolak makan dan menolak minum. Pada hari ke-30, Sadim meninggal dunia. Menurut salah satu berita yang beredar waktu itu, tindakan Sadim dipicu rasa tertekan akibat dilarang majikannya mengikuti upacara adat Ngasepan Serang. Namun dalam kehidupan orang Baduy, Ngasepan Serang tidak lebih penting dibanding Kawalu. Sesepuh adat Baduy mempercayai Sadim telah melanggar aturan dengan merusak hutan di kawasan yang diyakini keramat dan ia menanggung akibatnya. Pencurian pusaka-pusaka suci keagamaan di Arca Domas telah menodai kesucian agama dan leluhur orang Baduy. Tetapi pencuri itu tidak dihukum dengan julid atau praktik menyakiti orang sampai mati dengan ilmu gaib. Orang Baduy pantang mempraktikkan julid. Hukuman adat untuk pelaku julid pun amat berat, sehingga belum ada yang melanggarnya. Yang bersangkutan diikat dan ditenggelamkan dengan pemberat di laut sampai menemui ajal. Puun Yasih menghimbau orang yang menyimpan cawan dan kujang bermata 5 itu. Gerah waras, ulah kekeh dina poho nepi ka maot. Cepatlah sadar, jangan bersikukuh pada kealpaan sampai ajal tiba. Ia menyatakan pusaka ibadah orang Baduy harus diambil kembali dan ia yakin suatu hari di masa depan pusaka-pusaka itu dapat pulang ke Arca Domas, syukur-syukur di saat ia masih hidup.